Rakaat pertama itu cari surah yang panjang, rakaat kedua cari surah yang pendek. Jadi harus dua tambah nih. Ada dua. Yang pertama berurutan, yang kedua yang rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Itu yang bagusnya begitu. Nah, biasanya kan orang kita kalau malam Jumat, maghrib itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Kan begitu tuh. Kalau sholat Jumat, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Memang urutannya begitu. Nah, jangan ibarat kata terbalik. Ya. Rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, rakaat keduanya qul ya ayyuhal kafirun. Sudah terbalik susunannya, terbalik juga panjang panjang surahnya. Ya, nah, jadi seperti itu. Nggak saja, cuman ya kurang etis saja, kurang pas begitu. Nah, lain lagi cerita lucu. Ada di Banjar itu namanya cerita lucu, namanya palui. Nah, kalau bahasa kalau di namanya itu dongeng Arab itu namanya Abu Nawas. Ya. Kalau di Banjar itu namanya palui. Jadi palui ini sholat gitu. Imamnya ini rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, seterusnya ya sampai beberapa ayat. Kata si Palu sama di sampingnya, surah apa itu? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? Artinya sapi. Sapi panjang ya. Namanya juga palui. Sholat ini sambil bicara. Rakaat kedua, imamnya ini baca surah Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan gitu tuh. Kata si Palu sama temannya, itu surah apa? Oh, surah Al-Fil. Apa arti fil? Gajah. Al-Baqarah aja panjang, apalagi sapi aja panjang suruhnya, apalagi gajah katanya. Mana besarnya gajah sama sapi? Besar gajah. Dia pikir kalau Al-Baqarah aja surah sapi itu panjang, bagaimana surah gajah lebih panjang lagi. Itu sama cerita yang kemarin tuh loh, yang kita ceritakan. 3 orang datang tempat kiai, bukan ngelamar, kepingin naksir gitu, siapa tahu jodoh. Kata pihak kiai, kamu namanya siapa? Nama saya Muhammad Falak. Oh, baca surah Al-Falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, mantap. Yang kedua, namamu siapa? Namanya Muhammad An-Nas. Oh, baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, mantap. Namamu siapa? Yang ketiga bingung. Karena namanya Muhammad Imron. Apa dia bilang? Nama saya Pak Yain, nama saya Imron, cuman dipanggil orang Kulhu. Ya, maksudnya kalau ngetes jangan surah Ali Imran, surah Qul huwallahu ahad aja katanya. Dipanggil orang Kulhu. Nah, ya itu. Ya, apalagi pertanyaan? Ini satu ayat, satu surah aja, misalnya baca surah Waqiah dalam sholat ya. Itu kan ada lanjut, misalnya kan membaca sekitar 20 ayat nih. Ya, dalam sholat. Nah, kalau kita mau sambung lagi, apakah baca bismillah ini masuk ke rakaat kedua? Baik. Apakah harus membaca bismillah atau langsung aja? Baik. Dengarkan ya. Dengarkan. Kalau kita membaca Al-Quran di awal, para ulama mengatakan kalau di awal surah, ini baik, ini kita bicara di dalam atau di luar sholat ya, di dalam atau di luar sholat sama aja. Kalau kita membaca Al-Quran di awal nih ya, di awal, baik awal surah atau pertengahan surah, tapi di awal kita buka Quran, kita mulai. Maka mulai dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Quran maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bahasa kitanya baca ta'awudz.
Kemudian dilanjutkan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kullu mri'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Apa disebutkan dalam riwayat hadis itu? Semua perkara, kullu imrin dzibalin, semua perkara yang baik, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan baca bismillah, fahuwa aqta. Wa fi riwayah al-jazam, wa fi riwayah abtar. Jadi kalau ada perbuatan baik tidak diawali baca bismillah, maka itu bahasanya kurang berkah. Baca bismillah itu baik nggak? Baik. Maka juga dianjurkan untuk baca basmalah. Ini kalau kita pertama kali buka Quran, maka ingat baca ta'awudz dan baca basmalah. Walaupun di pertengahan surah, apalagi di awal surah. Mudah dipaham? Kecuali surah At-Taubah, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina atum, itu nggak pakai bismillah. Surah Taubah atau surah Bara'ah, ada dua nama dia, ada Bara'ah, ada Taubah. Itu nggak pakai baca bismillah di awal. Mudah ya? Jadi sebentar dulu, belum selesai. Ini kalau kita baca awal surah, awal baca Quran. Tapi kalau kita baca di pertengahan, umpama tadarus nih, ya kan ya, sambung kayak ibu-ibu tuh nah. Maka kalau dia di awal surah, tetap baca bismillahirrahmanirrahim. Umpama yang di sini baca ad-duha kan ya, pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha, dan seterusnya. Itu kan ya. Sambung yang kedua. Yang kedua tidak perlu baca a'udzubillah, cukup baca basmalah. Kenapa? Karena di awal surah, dan seterusnya begitu. Tapi kalau seandainya di pertengahan surah nih, ya, yang pertama tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Ya, kemudian stop, gantian lagi orang kedua. Tentu surah Al-Baqarah panjang. Nah, kemudian yang kedua langsung saja, umpama di pertengahan surah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia di pertengahan surah, tidak perlu baca bismillah. Ya, langsung saja boleh. Karena ini rame-rame, mudah dipaham. Tapi kalau mau baca bismillah juga, Pak, boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau mau baca bismillah juga boleh. Nggak baca bismillah juga nggak apa-apa. Kapan ini? Tadi di pertengahan surah.